Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep kembali setelah berminggu-minggu aku tidak upload video. Akhirnya aku bisa upload video karena memang sebelumnya itu sibuk banget. Jadi sekarang aku mau bagikan sebuah resep yang gampang banget dan ini pasti enak dan pakai ikan yang kalian suka. Ayo tebak dulu ini ikannya apa. Nah, nanti akan aku jelaskan di video. Untuk bahan-bahannya, seperti biasa sudah aku jadikan satu, sudah aku kupas, bawang merah 6 siung, bawang putih sekitar 5-6 siung, kemudian ada 4 buah kemiri, tidak perlu dibakar, tidak masalah, kemudian ada 1 ruas jahe, dan ada 1 ruas kencur. Kemudian tambahkan air dan di blender. Kalau yang suka halus sampai halus boleh, kalau yang mau sedikit kasar juga boleh. Kemudian silakan tambahkan 1,5 sendok teh ketumbar. Jangan takut sama ketumbar karena ini enak banget. Gak tahu sejak kapan aku tuh suka banget sama ketumbar dan emang bikin sebuah makanan itu tambah enak. Kemudian untuk kelabu siamnya cukup pakai 1 buah. Dipotong jadi 2 dan dikupas kulitnya. Nanti getahnya kita akali dengan cuci bersih saja ya. Kemudian biji dalamnya silahkan dibuang. Nah, untuk labu siamnya silahkan dipotong dadu. Jangan terlalu tebal, jadi dadunya itu tipis tapi tidak terlalu tipis. Seperti di video ya teman-teman untuk ketebalannya. Kemudian ada cabai merah besar diiris tipis memiring. Cukup pakai 2 buah saja karena kan ini tidak terlalu pedas. Jadi hanya untuk hiasan agar lebih cantik. Kemudian ada cabai hijau pakai 2 buah ukuran kecil. Jadi kalau punya 1 cukup 1 aja tapi yang besar. Kemudian ada daun bawang kita potong kecil-kecil. Ada tomat hijau, ini susah banget ya, ada di pasar, jadi sekalinya ada langsung aku beli aja. 1 tomat itu dipotong jadi 4 bagian. Sesuaikan dengan ukurannya, kalau memang besar silakan dipotong lebih kecil lagi. Kemudian itu ada daun jeruk dan 2 cabai rawit yang baru saja aku tambahkan ke dalam piring. Kemudian tadi bumbu yang sudah kita haluskan ditumis. Nah, siapa tadi yang udah mengira-ngira ini ikan jenis apa? Dan ini tuh ikan jenis pare yang sudah aku potong-potong seperti di video. Sudah dicuci bersih juga. Jadi ini aku lupa ya harganya berapa. Jadi aku beli sekitar 3 ruas. Jadi di pasar itu memang sudah terpotong-potong. Kemudian silakan siapkan santan sekitar 1,5 liter. Itu 1,5 liter kalau pakai air biasa lagi ya. Kalau untuk pure bener-bener air kelapa itu cukup 1 liter aja. Yang pekat tuh itu cukup 1 liter. Kemudian kalau bumbunya sudah mengering dan sudah tanak, silakan masukkan 2-3 helai daun jeruk, cabai rawit, cabai merah besar, dan cabai hijau besar. Kemudian selang 2 menit bisa ditambahkan tomat dan daun bawangnya. Apinya pakai api sedang saja, jangan terlalu besar agar tidak mudah gosong. Di sini aku tumisnya tanpa minyak ya. Jadi memang pakai metode air saja. Kemudian masukkan ikan pare yang sudah dicuci bersih dan sudah dipotong.
Ternyata ini ada 8 potong ya totalnya. Selang sekitar 5 menit bisa teman-teman tambahkan air santan yang benar-benar kentalnya. Kemudian diaduk-aduk terlebih dahulu. Nah, ini kan warnanya pucat ya, kayak warnanya kuahnya itu putih. Jadi di sini aku akalin pakai kunyit sedikit aja nanti ya. Kemudian masukkan garam sesuai selera. Aku sudah nggak ngitung lagi ini sendok yang keberapa. Yang penting sesuaikan selera teman-teman untuk takaran garam dan gulanya. Nah, ini aku sudah memasukkan gula. Tadi kalau tidak salah itu aku garamnya 3 sendok ya. Kemudian gulanya baru 2 sendok. Kita aduk-aduk lagi, kemudian cek rasa. Kalau udah pas ya udah, kalau kurang silahkan ditambah. Kemudian tambahkan kunyit sedikit demi sedikit sampai warnanya itu memang benar-benar cantik. Kemudian masukkan lada bubuk. Kalau teman-teman tidak punya lada bubuk tapi pakai yang bulat, silakan di blender juga berbarengan dengan ketumbar tadi. Nah, ini warna kuningnya udah pas menurutku. Kalau sudah pas silahkan masukkan daun salam, labu siam. Karena lama-lama nggak bikin video, udah grogi banget ya ngomongnya. Nah, ini udah selesai, sekitar 10 menit sampai diaduk. Sambil diaduk itu udah matang dan enak rasanya. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep ikan panggang atau ikan bakar dengan bumbu yang sangat medok dan melimpah. Bumbunya juga tebal sebanding dengan ikan kakap yang akan kita gunakan dengan ukuran yang sangat besar. Jangan kaget dengan bahan yang aku pakai di atas piring seabrek ini, karena memang untuk menghasilkan masakan yang enak cukup menguras bahan ya. Tapi tidak apa, ini enak banget. Untuk bahan-bahannya ada 10 cabai merah besar, 1 genggam cabai rawit, 20 siung bawang merah, 15 siung bawang putih, 1 sendok makan asam jawa, dan 4 buah kemiri. Kemudian untuk bawang putih di sini aku potong terlebih dahulu karena memang tidak tahu kenapa bawang putih ini susah untuk halus di grinder yang aku punya. Jadi di sini aku dipotong jadi 2. Kemudian semua bahan yang ada di atas piring silahkan di blender. Kecuali asam jawa silahkan direndam dengan air panas dan dipakai airnya saja. Karena ini asam jawanya kan masih ada biji, jadi perlu direndam dengan air panas. Nah, ini aku satu persatu di grinder karena memang aku punya yang kecil, jadi memang butuh ekstra tenaga untuk ngegrindernya. Kemudian bahan bumbu yang sudah di grinder ditumis menggunakan sedikit minyak. Setelah airnya menyusut bisa ditambahkan 7 helai daun jeruk dan 3 helai daun salam. Kemudian ditumis kembali hingga aromanya kecium. Nah, ini memang tidak ada keluar minyak karena aku pakai sedikit saja, karena nanti minyaknya akan tergantikan oleh mentega. Silakan banyaknya mentega atau margarin disesuaikan saja dengan ukuran ikan kakap merah besarnya. Karena aku punya ukuran yang besar, aku pakai sekitar 4 sendok makan mentega.
Diaduk-aduk sampai meleleh dan tercampur merata. Setelah tercampur merata, tambahkan kecap manis sesuai selera sampai warnanya berubah menjadi sedikit kehitaman. Tambahkan 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan minyak wijen, 2 sendok makan kecap ikan. Kemudian yang terakhir ada 2 sendok saus tiram. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan garam. Ini untuk garamnya jangan terlalu menggunung takarannya, cukup 1 sendok standarnya aja. Karena tadi kita sudah pakai saus tiram dan kecap asin, jadi sudah gurih. Jangan lupa dikoreksi rasa agar tidak terlalu asin atau terlalu manis. Kemudian ini kakapnya sudah aku bersihkan, sudah aku potong jadi 2, sudah disayat dan sudah dimarinasi cukup dengan jeruk nipis saja. Tidak usah yang lainnya. Setelah dimarinasi sekitar 10-15 menit, siap dipanggang di teflon pemanggangan yang teman-teman punya atau mau dibakar juga boleh. Jangan lupa dibaluri dengan minyak agar tidak lengket. Kemudian silahkan bagian atasnya dilumuri dengan bumbu seperti di video ini. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, bisa dibalik. Lakukan ini pada ikan yang sebelahnya lagi, potongan ikan sebelahnya, dan jangan lupa dibaluri kembali dengan bumbu perbakaran yang sudah dibuat. Aku olesinnya pakai sendok karena tidak punya kuas. Nah, silahkan teman-teman ulangi balik ikan, baluri dengan perbakaran sampai benar-benar ikannya matang dan bumbunya itu medok dan tebal. Kemudian bisa disajikan seperti di video. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini masak bareng Ontima bakal bagikan resep dengan bahan ayam. Nah, untuk visualnya aja udah kelihatan ya bakal masak apa. Tapi ini bumbunya sangat sederhana, terus menyerap. Jadi untuk tips dan prosesnya silahkan diikuti dengan baik. Nah, untuk bahan-bahannya sudah aku siapkan dalam 1 piring. Kemudian ini ada ketumbar yang sudah aku giling sendiri ya, jadi biar nggak beli sasetan. Kemudian untuk bawang merahnya sekitar 12-15, kemiri 3, jahe aku hitung 1 ruas. Kemudian ada lada bubuk, kemudian ada 5 siung bawang putih ukuran sedang menuju besar. Semua bahan yang sudah aku sebutkan sebelumnya silahkan dimasukkan ke dalam grinder bersamaan. Kemudian tambahkan sekitar setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian ada 1 sendok teh ketumbar bubuk. Jadi silahkan untuk ketumbar bubuknya lebih banyak. Jangan lupa tambahkan sedikit air atau minyak agar nanti pada saat digiling lebih mudah. Jika sudah halus bumbunya, silahkan ditumis dengan sedikit minyak saja. Jika sudah separuh menyusut airnya, bisa ditambahkan 3 helai daun jeruk dan geprekan 1 serai saja sudah cukup. Nah, ini aku potong terlebih dahulu ya karena lupa tidak terpotong. Silahkan dimasak sampai bumbunya tanak dan tidak bau langu. Jika sudah selesai bumbunya, bisa ditambahkan sekitar 100 ml air. Kemudian ada kecap manis.
Ini sekitar 2 sendok makan ya. Kemudian saus tiram 2 sendok makan. Diaduk-aduk terlebih dahulu. Nah, ini aku kondisi kompor mati ya, agar tidak terlalu gosong. Nanti kita akan hidupkan lagi setelah bumbu semuanya sudah masuk. Nah, jika sudah selesai, tinggal penambahan garam, gula, boleh dihidupkan lagi apinya. Nah, tadi aku lupa deh garamnya sudah berapa sendok. Disesuaikan saja dengan selera teman-teman. Kemudian tambahkan gula, karena aku suka dengan yang manis, jadi aku lebih dominan manis tapi tidak terlalu manis ya. Kemudian silakan masukkan potongan ayamnya. Aku pakai bagian dada agar lebih enak. Kalau mau lebih juicy dagingnya, silakan ambil bagian paha. Untuk ayamnya ini cukup setengah kilo. Kemudian ada madu, ini sekitar 2 sendok makan. Nah, tadi ayam yang sudah kita masak dengan bumbu silakan dicampur dengan madunya. Biar tidak banyak wadah, boleh madunya langsung dimasukkan ke wajan, tapi di sini aku pisahkan karena tidak mau madunya terlalu banyak terkena api ya. Nah, seperti di video ini, silahkan diikuti. Baluri semua bagian ayam dengan madu. Kemudian silahkan siapkan pemanggangan. Di sini aku cukup pakai teflon anti lengket saja. Kemudian dibaluri dengan sedikit minyak. Yang punya mentega silahkan pakai mentega. Nah, satu teflon ini aku bisa sekitar 7 ekor ya. Coba kita lihat di video. 7 potongan maksudnya. Nah, kalau bagian dada itu enaknya pas dipanggang itu dia lurus. Kalau bagian paha akan menggelinding karena kan bulat ya. Nah, kalau sudah selesai, di bagian bawah sudah matang, bisa dibalik. Nah, ini tidak lengket ya teman-teman, meskipun di bagian teflonnya ada warna hitam, itu gampang banget untuk dihilangkan pakai spatula. Untuk mereknya tahu deh teman-teman pastinya, kalau aku pakai merek apa udah kelihatan banget. Nah, kemudian untuk bumbu sisanya silahkan dibaluri ke bagian atas dan lakukan ini sampai sekiranya bumbunya itu sudah habis dan daging ayamnya sudah benar-benar matang. Tinggal dibolak-balik, tinggal dibaluri berkali-kali, jangan sampai gosong ya. Nah, kalau sudah seperti ini aku rasa sudah cukup. Jadi pas ya, di dalam itu lembut masih juicy, tapi di luar itu krenyesnya dapat. Nah, ini untuk masakan yang kita udah masak hari ini. Terima kasih teman-teman, kita ketemu di video selanjutnya.